Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ikatan yang membuat mantan gak bisa lepas darimu sekuat apapun dia berusaha. Ya, ada 3 ikatan yang ketika itu ada, maka sekuat apapun mantan berusaha menjauhi kita, dia akan balik sendiri. Ya, jadi seperti karet ya, kalau kita tarik itu mulur, tapi kan begitu tarikannya lepas, maka dia akan balik sendiri. Sekarang mantan itu ya kira-kira seperti karet lah. Orang ketiga itu selingkuhannya sedang menarik dia, tetapi begitu orang ketiga lepas, maka mantan akan balik sendiri. Ada 3 ikatan yang akan membuat mantan balik sendiri. Yang pertama, ikatan batin kita dengan mantan. Jadi tanpa mantan sadari, batin kita dan batin dia itu terikat selamanya. Dia bisa bahagia ketika bersama selingkuhannya, happy-happy, tapi begitu kita meminta untuk berpisah, dia jadi oleng, jadi goyah. Ya. Jadi contoh nih ya, banyak sekali suami-suami yang berselingkuh. Dia bisa happy-happy dengan selingkuhannya, tetapi begitu istrinya memaksa untuk bercerai, dia tidak mau. Karena dia tahu kekuatan batinnya sesungguhnya ada pada istrinya. Dia cuman sedang refreshing saja ketika dia berselingkuh tadi. Ya. Maka itu jawaban kenapa ada begitu banyak suami yang berselingkuh dan begitu istrinya memaksa untuk memilih salah satu, pergi dengan selingkuhannya atau balik kepada keluarga, banyak di antara para suami tadi yang lebih memilih untuk balik kepada keluarganya. Karena faktor ikatan batin tadi. Ya. Jadi walaupun mungkin istrinya sudah tidak cantik sekarang karena sudah menua, padahal dia menua juga. Padahal ketika dia jauh, dia merasa ada yang kurang. Jauh itu dia kepikiran rumah terus tuh. Ya, kepikiran istrinya, apakah anak-anak sudah pulang sekolah semua, sudah pulang kuliah semua, apakah pintu gerbang sudah digembok dan seterusnya. Nah, kelihatan sederhana, tapi itulah ikatan batin. Ya. Dan ikatan batin itu ketika dia bersama selingkuhannya pun dia akan terus membicarakan tentang orang rumahnya. Ya. Jadi tanpa dia sadari, di depan selingkuhannya dengan jujur dia menunjukkan tanda bahwa dia mencintai istrinya, dia mencintai keluarganya. Karena kalau orang cinta, dia akan selalu membicarakan orang-orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Ikatan batin. Ya, ikatan batin itu ketika jauh, apalagi berpisah, membuat orang menjadi goyah. Tidak bisa melihat arah hidupnya lagi, yang kemudian akan berdampak ya pada bisnisnya, karirnya, pendidikannya, semuanya jadi berantakan. Nah, ikatan yang kedua adalah ikatan doa. Tanpa dia sadari bahwa dia sudah dipagari dengan doa-doa, ya. Setiap hari tadi misal istrinya selalu berdoa agar suaminya sadar, agar suaminya insaf, ya,
agar suaminya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Agar matanya terbuka melihat selingkuhan yang cuma mau memanfaatkannya dan seterusnya. Nah, maka kekuatan doa dari istri yang solihah itu akan memagari dia, ya, sehingga ada saja jalan di mana dia bersama selingkuhannya ini akan berpisah, ya. Jadi kan seharusnya, ya, orang kan bersama selingkuhan tuh happy-happy itu. Tapi ketika dia bersama selingkuhan, tadi ikatan batin membuat pikirannya selalu balik ke rumah, lisannya selalu membicarakan orang-orang rumahnya, dan kalau melihat selingkuhannya, bawaannya jadi emosi terus. Nah, sebenarnya tanpa dia sadari, rasa tidak suka atau cepat marah, cepat emosi kepada selingkuhannya tadi yang membuat dia pisah tuh dengan selingkuhannya tadi. Atau selingkuhannya jadi tidak betah tuh karena dimarahi terus, diajak bertengkar terus, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu doa tuh yang memagari dia agar tidak pergi lebih jauh lagi bersama selingkuhannya tadi, ya. Nah, jadi misal tadi kalau suami istri, ya, kan suami berangkat kerja tanpa dia sadari, dia berangkat kerja tadi bersama dengan restu dan doa dari istrinya. Dan kalau dia tetap ngeyel begitu, selingkuh, dia akan merasakan dampaknya. Istrinya tidak mengutuk dia, tetapi istrinya berhenti mendoakan kebaikan untuk dia. Sementara dia sendiri bagaimana? Dia mau berdoa, wong dia sekarang sedang berdosa, dia sedang berselingkuh. Kalaupun dia berdoa, ya tentu saja doanya tertolak, wong dia sedang berzinah, kan gitu. Tidak ada lagi doa-doa yang baik untuk dia masuk kerja, dia merasakan, ya, suasana kerja itu terasa berat, ya, padahal biasanya dia menjalaninya dengan ringan, dengan bahagia, ya. Biasanya dia merasakan rezekinya mengalir dengan lancar, dengan deras, dan seterusnya. Tapi sekarang dia merasakan hidupnya sulit sekali. Kenapa? Karena ada doa yang dihentikan, yang selama ini sebenarnya adalah kunci keberhasilan dia. Dan yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang ketiga adalah ikatan ekonomi. Selama ini menjalankan usaha bersama. Apalagi misal si suami ini mantu, ya, ngikut nimbrung bekerja di perusahaan atau di usaha keluarga milik istrinya. Begitu dia selingkuh, dipecatlah dia. Selama ini rumah pun dia numpang, rumah dari pemberian mertuanya. Dia lupa itu semua. Begitu dia berkhianat, diusirlah dia. Seseorang yang sudah merasakan hidup yang mapan, dikenali oleh teman-teman sahabat-sahabatnya sebagai orang yang sukses, apalagi sering memamerkan rumahnya, mobilnya, macam-macam di media sosial. Tahu-tahu harus mulai dari nol lagi, itu rasanya luar biasa beratnya. Jarang ada orang yang tetap memilih untuk nekat, ya, memulai segala sesuatu dari nol. Lebih banyak orang yang kemudian memilih balik, ya,
kepada istrinya, yang penting hidupnya bisa baik kembali dan citra kesuksesan atau keberhasilannya tetap terjaga. Nah, jadi kalau ada 3 ikatan ini, sekuat apapun mantan berusaha untuk melepaskan diri dari kita, dia akan balik sendiri. Kenapa? Karena dia membutuhkan kita sampai kapanpun. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.